Korea Aerospace Industry kembali menggemparkan dunia. Dalam pernyataan terbarunya, KAI dengan percaya diri menyebut bahwa KF-21 Boramae memiliki penamparan radar yang lebih kecil alias lebih sulit dideteksi dibandingkan Dassault Rafale termasuk varian yang dipesan Indonesia. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan sengit di jagat militer. Karena dua jet tempur ini bukan hanya diperdebatkan di seminar dan forum analis, tapi juga menjadi dua pilihan strategis Indonesia di masa depan. Rafale sudah dipesan, KF-21 sedang dikembangkan bersama Korea Selatan. Namun apakah klaim KAI benar? Mari kita kupas secara taktis, teknis, dan strategis. Yang pertama, faktor RCS, kunci kemampuan siluman. KAI menekankan bahwa desain KF-21 sudah menerapkan bentuk-bentuk penyerap radar ala siluman generasi 4.5 plus termasuk kontur badan yang lebih siluman ala F-22 dan F-35 yang mengurangi pantulan radar dari kompresor mesin kanopi berlapis bahan RAM. Rafale sebenarnya juga memiliki langkah-langkah mengurangi RCS seperti RAM, Quanting, desain Delta Canard, dan Swapping modern. Namun konfigurasi Delta plus Canard memang lebih sulit menurunkan RCS hingga level siluman. KAI mengklaim RCS KF-21 bisa turun ke level 0,1 mm, sedangkan Rafale diprediksi berkisaran antara 0,3 sampai 1 mm tergantung konfigurasi. Artinya, dalam teori radar, jet dengan RCS 0,1 mm bisa dideteksi radar lawan hingga 40-60% lebih lambat dibandingkan jet dengan RCS 1 mm. 2. Tapi tidak sesederhana itu. Meski lebih sulit dideteksi, KF-21 saat ini bukan jet siluman penuh. Ia masih digolongkan sebagai generasi 4.5++, bukan Gen 5 seperti F-35. Kelemahan yang masih ada, tidak ada internal weapon buy pada Blok 1, RAM Quanting belum kelas siluman penuh, EOTS dan sensor eksternal masih menambah signatur radar. Sedangkan Rafale meski tidak siluman, tetapi sangat matang, sensor fusion lebih lengkap. Spectra EW Suite dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Hasil akhirnya, perbandingan tidak sesederhana hanya melihat RCS. Yang ketiga, mengapa KAI berani klaim ini? Karena KAI ingin menunjukkan bahwa yang pertama, KF-21 memiliki masa depan Blok 2, Blok 3 akan mendekati siluman penuh. Yang kedua, program bersama dengan Indonesia layak diteruskan. Yang ketiga, jet ini akan kompetitif menghadapi Su-57, F-35, bahkan J-20 di pasaran Asia. Klaim lebih sulit terdeteksi daripada Rafale adalah pesan marketing dan geopolitik yang strategis. Yang keempat, dampaknya untuk Indonesia. Indonesia berada di posisi unik, Rafale platform matang, ready to fight battle proven. KF-21 platform masa depan bisa menjadi tulang punggung TIAD masa 2035 ke atas. Jika KF-21 benar memiliki RCS lebih kecil, ini berarti Indonesia berpotensi memiliki kombinasi mematikan. Rafale sebagai petarung garis depan, KF-21 sebagai penyusup siluman ringan, ini bisa menciptakan paket udara paling modern di Asia Tenggara. Benarkah KF-21 lebih siluman? Secara teknis RCS, klaim itu bisa benar. Namun secara keseluruhan, survivabilitas Rafale masih unggul di sensor, peperangan elektronik, dan kesiapan tempur. KF-21 adalah janji masa depan, Rafale adalah kekuatan nyata hari ini, dan Indonesia sedang memegang kedua kartu itu sekaligus. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.